Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Marilah kita menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, hari ini saya dipilihkan judul mengenai sehat mental. Ya. Jadi izinkan saya untuk share screen. Topik kita hari ini adalah sehat mental menurut perspektif agama Buddha. Sebelumnya saya mengucapkan salam Suki Hotu. Semoga Anda semua berbahagia. Suki Hotu. Jadi secara umum ya, sehat mental artinya tidak sakit mental. Ya, kebetulan saya dokter spesialis kedokteran jiwa, jadi saya puluhan tahun mengurusi orang yang sakit mental. Ya. Jadi secara teoritis yang paling sehat mentalnya, ya, menurut agama Buddha, adalah seseorang yang telah terbebas dari dukkha. Ya, atau telah mencapai tingkat arahat. Ya. Dan ini tentu sangat jarang kita jumpai. Ya. Secara Dhamma, mental manusia terdiri dari empat hal. Terbagi dua, cita dan cetasika. Ya. Cita itu kesadaran, ya, yang sangat bergantung pada panca indera dan pikiran, dan cetasika, yaitu sanya, pencerapan, wedana, perasaan, dan sangkara, pikiran atau kehendak untuk berbuat yang berproses tiada henti kalau kita sedang sadar. Ya. Jadi kesadaran, pencerapan, dan perasaan itu timbul tenggelam, ya, tergantung dari rangsangan yang masuk, dari luar maupun dari dalam. Jadi di sini bekerja yang namanya anicca, tidak kekal. Begitu ada rangsangan yang baru, yang lama lenyap. Ya. Begitu ada penglihatan, pendengarannya lenyap, penglihatan. Jadi demikian saling berganti saat demi saat. Ya. Nah, yang lebih bertahan, ya, adalah pandangan atau konsep, pikiran atau kehendak, ya, yang keliru dan tidak bisa dipusatkan. Ya. Jadi kalau kita banyak mendengar sesuatu, lama-lama kita percaya. Ya. Kalau kita baca di internet, lama-lama kita percaya. Ya. Kalau kita dibujuk oleh seseorang, lama-lama jadi percaya. Ya. Lalu kita punya pandangan yang baru, yang belum tentu benar. Ya. Jadi yang bisa terganggu adalah pikirannya, ya, atau pandangannya. Ya. Konsep yang salah dan pikiran yang salah akan menjurus kepada kehendak yang salah dan berakhir pada perbuatan yang salah. Ya. Jadi pandangan Buddhis tentang penyakit sangat sederhana. Ya. Menurut Sang Buddha, salah satu penyebab penyakit adalah akibat berbuahnya karma buruk dari masa lalu. Ya. Dan tidak ada peristiwa kehidupan yang berdiri sendiri, semuanya saling berkaitan atau saling mengondisikan. Ya. Penyakit akan sembuh apabila karma buruk telah lunas terbayar. Ya. Jadi saya memang lihat penyakit jiwa ini susah. Ya. Ada yang berpuluh tahun tidak sembuh-sembuh, ada yang sekali sakit sembuh tidak sakit lagi. Ya. Jadi artinya itu tergantung dari kemampuan batinnya untuk menyelesaikan masalah, ya, yang ada di dalam pikirannya. Nah, secara teori menurut agama Buddha, kita tahu yang namanya Sigalowada Sutta. Ya. Jadi kalau orang tua mengabaikan kewajiban terhadap anak, ya kita tidak anggap sehat lah. Punya anak ditelantarkan. Ya. Anak kepada orang tua tidak mau mengurus, tidak mau merawat, ya juga
ini anak tidak berbakti, tidak sehat juga jiwanya. Ya. Lalu suami terhadap istri tidak bertanggung jawab, tidak mau kasih kebutuhan istri, ya sakit juga jiwanya. Ya. Jadi begitupun kewajiban istri terhadap suami, kewajiban bawahan terhadap atasan, kewajiban atasan terhadap bawahan. Bayangkan kalau ada atasan nggak mau bayar gaji, ya, bawahannya kan susah kan, nggak makan dia. Nah, jadi artinya atasannya salah itu, ya, tidak sehat jiwanya. Ya. Lalu kewajiban terhadap sahabat, ya, kewajiban terhadap murid, kewajiban terhadap guru, kewajiban terhadap para biku, kewajiban terhadap negara. Ya, sebagian kita bisa baca di Sigalowada Sutta. Ya. Jadi kewajiban pada negara misalnya tidak mau bayar pajak misalnya, ya lama-lama dianggap sebagai kriminal. Ya. PBB harus bayar, kalau enggak nanti ya ditagih terus oleh pemerintah. Makin lama makin tinggi tagihannya. Ya. Jadi ciri orang yang sehat jiwanya adalah hidup sesuai dengan kenyataan, ya, hidup sesuai dengan realitas. Ya. Kemudian memiliki moral yang baik, selalu berusaha meningkatkan kualitas batin, ya, dan hidup dalam masa sekarang, ya, berusaha memahami Buddha Dhamma dengan sungguh-sungguh, ya. Dapat mengurus dirinya sendiri, dapat mengurus orang lain, ya. Saya coba babarkan satu persatu dengan lebih detail, ya. Jadi orang yang hidup sesuai dengan realitas artinya dia rajin bekerja mencari nafkah dengan cara yang benar, ya. Jadi artinya dia tidak tergantung pada orang lain, ya. Kemudian tidak membiarkan pandangan keliru memengaruhi segala keputusan yang penting dan strategis, ya. Jadi pandangan keliru itu jangan dibiarkan membuat kita berbuat keliru, ya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kenyataan. Misalnya di zaman COVID ini ada yang mengatakan virus itu nggak ada, yang ada cuma politik aja, ya. Jadi saya nggak mau divaksinasi. Nah, itu kan salah kan, pandangan keliru itu. Nah, kemudian hidup seimbang dalam segala hal. Seimbang ini sederhana, ya. Kalau Anda gajinya 5 juta, pengeluarannya 10 juta, ya tekor 5 juta tiap bulan. Ya. Jadi kalau gajinya 5 juta, kalau bisa pengeluarannya di bawah 5 juta. Ya, supaya jangan berhutang. Ya. Kalau tidak punya uang, jangan beli merek mahal-mahal. Ya memang yang mahal lebih bagus kualitasnya. Ya. Tetapi kalau kita suka barang-barang mahal, sedangkan gajinya kecil, ya hidup dalam penderitaan itu namanya. Ya. Keinginan tidak tercapai, kalau toh ingin belanja barang mahal, ya defisit. Ya, lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Kemudian tidak menyalahkan pihak lain untuk karma buruk yang sedang menimpa. Ya. Karma buruk itu urusan kita, bukan urusan orang lain. Meskipun yang membuat kita susah itu orang lain, ya, tapi asal muasalnya adalah diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita mendapat karma buruk, ya kita harus berterima kasih, ya, kepada orang yang telah membuat kita menderita akibat karma buruk itu. Ya. Karena orang itu hanya pelaksana dari hukum karma. Sedangkan peristiwa itu terjadi karena kesalahan kita di masa lalu. Ya. Itu namanya realitas. Ya. Lalu memiliki moral yang baik. Ya, kalau bisa umat Buddha sudah jadi upasaka dan upasika. Ya. Memegang teguh Pancasila Buddhis untuk tidak berbuat jahat. Dan Pancasila Buddhis ini jangan dianggap sebagai larangan. Ya, ini bukan seperti Ten Commandment, ya. 10 perintah Tuhan. Ya. Pancasila Buddhis adalah latihan, ya. Latihan supaya kita tidak berbuat jahat. Ya. Begitu kita menyadari kita melanggar sila, ya, lalu kita harus sadar
mengakui telah melanggar sila, ya, lalu bertekad untuk tidak melanggar lagi, ya. Itu yang harus terjadi pada diri kita, ya. Janganlah sesudah kita melanggar sila lalu kita murung, sedih, takut masuk neraka, lalu nggak mau berbuat apa-apa, ya. Nah, itu salah, ya. Jadi kalau kita melanggar sila, maka kita harus bertekad untuk tidak melanggar lagi. Kalau perlu datang ke Bante, tolong saya minta sila, ya. Karena kalau sila ini tidak diucapkan di depan umum, kita anggap ini kan urusan saya. Kalau saya melanggar, orang lain tidak tahu, ya. Jadi Pancasila itu harus diucapkan di depan orang lain. Di dalam agama Buddha yang silanya lebih tinggi, ya, yang memberikan kepada kita para biku yang silanya 227, ya, kita minta sila hanya 5, ya, gitu. Jadi kita harus menganggap sila ini sebagai pengaman, ya, sebagai pagar. Pagar itu bisa dilompati, ya, tetapi kan berfungsi sebagai penjaga supaya kita tidak keluar pagar, gitu, ya. Jadi Pancasila Buddhis sangat luar biasa ini, ya, mendidik kita untuk menahan diri, ya, tidak melanggar sila. Karena kalau kita langgar, maka kita akan menderita sekarang dan yang akan datang. Nah, sebaliknya, lalu kita berusaha untuk berbuat baik, ya. Kalau nggak bisa tiap hari, ya 2 hari sekali. Tidak bisa 2 hari, ya 3 hari sekali, ya. Kalau nggak bisa 3 hari, ya seminggu sekali, ya. Nggak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali, ya. Tapi kita harus berusaha, ya, semampu kita, ya. Tidak bisa berdana dengan uang, kita berdana dengan tenaga, ya. Tidak bisa berdana dengan tenaga, kita berdana dengan pikiran, ya. Tidak bisa berdana dengan pikiran, kita berdana dengan ucapan, ya, atau dengan tenaga, ya. Jadi banyak sekali cara untuk berbuat baik, ya. Jadi kalau kita perhatikan hidup kita sehari-hari, lihat kiri kanan, tentu ada kesempatan untuk berbuat baik, ya. Dan kalau kita berbuat baik, itu tidak mungkin rugi, ya. Karena satu kali kita berbuat baik, kita menanam benih, ya. Kalau ditanam di tanah yang subur, suatu saat akan berbuah dan akan kita nikmati hasilnya. Ya, jadi itu adalah aspek moral dari agama Buddha, ya. Selalu berbuat baik. Nah, supaya rajin bermeditasi, ya kita harus tahu mengapa kita mesti meditasi. Jadi dengan bermeditasi kita mempertahankan sila lebih lama, ya. Orang yang tidak punya meditasi, ya berbuat baik hanya 1 hari, besok lupa lagi. Jadi dengan bermeditasi kita mengembangkan metta, karuna, mudita, UPK, ya, belajar konsentrasi, ya, fokus, ya. Kalau ada waktu ya vipassana, ya. Tapi meskipun tidak vipassana, sehari-hari kita jadikan kesempatan untuk berlatih vipassana, ya. Suara yang kita dengar, barang yang kita lihat, itu kita jadikan sebagai latihan meditasi, ya. Kalau saya melihat barang bagus, apa yang timbul pada diri saya? Mau beli, mau merampas, ya. Gitu. Jadi artinya kita belajar dari pengalaman hari-hari, ya. Itu yang penting, ya. Apa yang terjadi kalau saya makan makanan yang tidak enak? Ada yang langsung marah, langsung dibuang itu ke lantai, ya. Ada yang bisa menerima, bersabar, menunggu, ya. Tidak membuang, tapi mengatakan, wah hari ini saya lagi kenyang, ya, saya sudah cukup makannya. Lalu kita berhenti makan tanpa harus marah-marah, ya. Jangan lupa bahwa diberi makanan yang tidak enak itu karma buruk yang berbuah, kan. Jadi nggak usah marah, ya. Jadi kita melatih diri kita sendiri dengan sama sati,
ya, selalu sadar apa yang terjadi, tahu apa yang muncul dalam batin saya, tahu apa perasaan yang muncul, dan saya bereaksi dengan hal yang paling baik, ya, tidak bereaksi dengan yang paling buruk, yaitu melampiaskan amarah, ya. Jadi sambil kita terus berusaha untuk mengurangi kebencian, ya, marah dan sebagainya, iri hati. Kalau lihat orang lain berpakaian lebih bagus, punya mobil lebih bagus, punya rumah lebih bagus, kita harus mengatakan, oh, dia dulu berbuat baik lebih banyak dari saya, ya, sehingga sekarang dia mendapat segala hal lebih baik dari saya. Jangan iri hati, ya. Kita harus berbuat lebih baik supaya nanti kita bisa lebih baik dari dia. Iri hati itu tidak akan menyelesaikan masalah, ya. Hanya membuat kita tidak bisa tidur. Ya, nah, jadi kalau kita kalah cantik, kalah gentek, kalah ganteng, ya, kalah kaya, jangan marah. Ya. Itu adalah tantangan untuk kita berusaha lebih baik. Ya. Karena kita sebagai orang Buddhis mengerti bahwa segala sesuatu terjadi tidak kebetulan, tapi ada sebabnya. Ya. Oke. Nah, kita harus hidup dalam masa sekarang, tidak terpaku pada trauma masa lalu. Ya. Jadi setiap peristiwa baik atau buruk itu kan kita rekam di dalam batin kita. Ya. Kadang-kadang dia muncul, ya. Nah, kalau dia muncul ya biarkan saja dia muncul, nanti kan dia lenyap lagi. Tapi kalau dia muncul kita pertahankan, maka kita hidup dalam masa lalu. Ya. Jadi ada orang yang gagal, lalu mikir kegagalannya terus. Nggak mau berusaha, takut gagal lagi. Itu kan keliru namanya. Ya. Jadi di masa lalu boleh terjadi apa saja, tapi di masa sekarang kita berhak, ya, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari masa lalu. Ya. Dan kita punya masa depan. Jangan mimpi. Ya, orang bilang kalau orang berhenti mimpi, berhenti hidup. Ya. Tetapi tidak boleh terlena dalam khayalan kita. Ya. Bercita-cita tinggi oke, tapi sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kemampuan. Bahwa nanti terjadi peristiwa yang luar biasa, ya silakan terjadi. Ya kita bereaksi lagi. Ya. Jangan mengharap semoga hari ini ada mukjizat, saya dapat uang 10 miliar. Ya itu namanya mimpi kan. Kalau nggak terjadi kecewa kan. Wah, hari ini saya nggak jadi dapat uang 10 miliar. Ya, itu namanya tidak realistis. Ya. Nah, jadi hidup dalam masa sekarang adalah sikap Buddhis yang sangat positif. Ya. Tidak terpaku, tidak terkunci pada masa lalu. Ya. Tidak terlena dengan masa depan. Yang penting hari ini, saat ini saya bagaimana? Bagaimana perasaan saya, bagaimana pikiran saya, apa yang saya lakukan sekarang, ya, begitu. Ya. Kemudian belajar Dhamma. Belajar Dhamma ini sangat sulit. Ya. Zaman dulu ketika saya mulai belajar agama Buddha, internet belum ada. Cari buku susah. Ya. Zaman sekarang enak sekali. Ya. Google sudah menyediakan puluhan juta website tentang Buddhisme. Ya. Tapi yang paling gampang kita rajin ke wihara dengan khotbah. Tapi ada yang bilang, wah itu khotbah berulang-ulang. Itu lagi, saya bosan. Ya. Saya sudah tahu topik itu. Ya. Apakah kalau sudah tahu lalu mengerti? Itu kan lain hal ya. Antara tahu dan mengerti itu beda. Ya. Jadi mendengar itu penting. Ya, mendengar. Kemudian baca. Ya, selain kita pakai kuping, kita pakai mata. Baca buku Dhamma atau belajar dari website. Ya. Ini juga belum tentu menarik. Ya. Ada yang malas baca, ya, karena matanya sudah lamur, atau lebih suka main game, ya, atau nggak punya internet. Ya. Kalau baca website di
di HP ini kan kecil-kecil hurufnya, nggak enak bacanya, ya. Jadi enakan baca di desktop. Tidak semua orang punya desktop. Ya. Sebagian masih gaptek. Nah. Jadi belajar Dhamma itu secara sederhana dengan mendengar dan membaca. Lalu selanjutnya adalah membahas. Yang tidak ngerti, tanya yang lebih ngerti. Ya. Kalau kita sok tahu, ya kita salah terus. Ya. Jadi setiap kebaktian disediakan waktu untuk tanya, ya, karena isi kitab suci agama Buddha adalah tanya jawab. Umat bertanya, Buddha menjawab. Jadi sekarang Sang Buddha sudah tidak ada. Jadi tanyalah yang berkhotbah, mungkin dia lebih tahu dari kita, ya. Atau kita ajak teman-teman untuk membahas sesuatu. Teman-teman, boleh nggak sih bayi tabung? Salahnya di mana menurut agama Buddha kalau kita ikut bayi tabung? Supaya kita jangan salah kalau mau ikut bayi tabung misalnya. Jadi artinya mungkin ada orang lain yang lebih tahu tentang sesuatu hal. Resikonya bayi tabung adalah melanggar sila pertama. Ya, ada orang punya bayi tabung, anaknya kembar 2, ya, lalu sisa embrionya ada 4 yang tersisa, lalu telah melakukan pembunuhan terhadap embrio lain sebanyak 38. Ya, bayangkan punya anak 2 tapi membunuh 38, potensi 4, jadi 42. Makhluk lain mati untuk membuat dia punya 2 orang anak. Ya. Jadi silahkan bayi tabung, tetapi hati-hati karena melanggar sila itu berat. Ya. Bayangkan kalau yang masih berbentuk embrio meninggal, dia akan lahir kemana? Itu pasti ke alam binatang yang 1-2 sel kan? Ya, nggak mungkin dia jadi dewa. Ya, nah, itu jadi artinya kita bikin susah makhluk lain yang kebetulan sudah punya kesempatan lahir jadi manusia. Ya itu sebagai contoh saja. Ya. Kemudian, nah yang penting adalah praktek. Ya. Rajin mempraktekkan Dhamma dalam hidup sehari-hari. Agama Buddha itu agama praktek. Ya. Kalau orang hanya pintar ngomong, tidak praktek, nggak maju-maju dia. Ya. Saya kenal ada orang menganggap dirinya ahli dalam bidang tertentu, tapi setelah saya kenal puluhan tahun nggak maju-maju, ngomel terus sepanjang hari, sombong terus, nggak berkurang-kurang, ya. Wajahnya itu nggak pernah lihat tersenyum, murung terus. Ngerti Dhamma, tahu Dhamma, tetapi dia tidak praktek, nggak mau meditasi, ya, nggak mau mengembangkan metta, gimana mau maju? Ya. Kalau mampu silakan membabarkan Dhamma, ya, jadi biku, samanera, jadi pandita dan seterusnya, anagarika, anagarini. Jadi kalau punya kemampuan dan kesempatan silakan. Saya bukan nggak pernah ya, hampir tidak pernah menolak kalau diminta untuk Dhamma Desana. Karena apa? Ini kesempatan, kesempatan untuk berdana Dhamma. Ya. Nah, jadi kalau diberi kesempatan nggak mau diambil, salah itu. Ya. Ambil itu kesempatan. Belum tentu orang lain diberi kesempatan yang sama. Jadi kalau Anda mau belajar, belajarlah Dhamma. Kalau sudah mengerti, belajar membabarkan Dhamma. Itu namanya dana Dhamma. Dana Dhamma adalah yang tertinggi. Karena kalau kita berdana makan 1 piring, 3 jam dia lapar lagi. Kan? Ya, kita berdana uang 1 juta sebulan habis. Tapi kalau kita berdana Dhamma, kita membuat orang happy. Membuat orang sekitarnya juga happy. Ya. Nah, jadi itu beda antara dana Dhamma dengan dana sepiring nasi. Ya, lebih tinggi berdana Dhamma. Kalau ada kesempatan, silakan ambil. Ya. Ada orang yang bisa mengurus diri sendiri, tapi ada yang tidak mau, memperkuda orang lain. Ya, orang lain disuruh-suruh. Nah, sekarang ada cerita para calon spesialis dibully oleh seniornya, ya, diperbudak, ya, diperbudak, ya.
Jadi tidak memperbudak orang lain, tidak memperbudak orang lain, tidak tergantung kepada orang lain dalam segala hal. Ya. Dikit-dikit nyuruh, ya, ambilin piring, ambilin garpu, ya, tolong ambilin handuk, terus minta orang lain melakukan segala hal buat dirinya. Jadi kerjakan diri sendiri. Selama kita bisa melakukan, kenapa mesti nyuruh orang lain? Ya. Lalu tidak menuntut orang lain untuk mengurus dirinya. Ya. Jadi minta tolong boleh sekali-sekali kalau kita sedang sakit. Tapi kalau sedang sehat, kerjakan sendiri. Ya. Jadi mandiri dalam segala hal. Ya. Bayangkan kalau ada orang mengurung diri di kamar, semuanya diminta orang lain yang melakukan. Ya. Kan bukan orang sehat begitu kan? Kemudian dapat mengurus orang lain. Selalu siap untuk aktif dalam organisasi sosial atau keagamaan. Ya, yayasan, sekolah, wihara, rumah sakit. Dokter, perawat itu kan orang yang mengurus orang lain. Polisi kan mengurus orang lain, ya, yaitu pengendara di jalan supaya tertib. Ya. Jadi mengurus orang lain itu penting, ya. Rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Ya. Anda yang aktif di wihara menjadi pengurus yayasan, dayaka, itu semuanya kan berkorban waktu. Ya, mestinya kita bisa tidur siang, nah kita harus ke wihara. Ya. Mestinya kita jalan-jalan, ya, kuliner, sekarang mesti ngurusi zooming gitu, acara kebaktian. Nah, jadi itu namanya aspek sosial dari agama Buddha. Jadi saya kira hal ini juga penting untuk mengukur dia ini sehat atau tidak. Orang yang tidak sehat tidak mau, saya nggak mau. Ya, saya banyak urusan. Jadi dia kalau diminta mengurus orang lain nggak mau. Ya. Mungkin mengurus ibunya mau, tapi jadi ketua RT nggak mau. Karena jadi ketua RT kan mesti ngurus keluarga orang lain, ya, misalnya begitu. Ya. Jadi saya kira sampai di sini dulu. Ya. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya akan berusaha untuk menjawab. Saya stop sharing ya. Silakan, Christine. Demikianlah drama Desana yang dibawakan oleh Romo Ratna Suryawidia. Akan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Romo, dapat mengaktifkan fitur raise hand. Saya akan tunggu kurang lebih 30 detik apabila Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung. Baik, belum ada pertanyaan secara langsung. Akan saya lanjutkan dengan pertanyaan tertulis. Kepada Romo akan saya bacakan pertanyaannya. Selamat pagi, Romo. Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, jika seseorang memiliki fobia, apakah fobia tersebut ada kaitannya dengan karma di kehidupan yang lalu? Terima kasih, Romo. Oke, kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, sepertinya Romo ada sedikit kendala dengan jaringannya. Mohon ditunggu sebentar.
Baik, kepada Bapak Ibu, dimohon untuk menunggu. Baik, saya akan ngecek apakah Romo sudah masuk kembali ke dalam ruang Zoom. Baik, apakah Romo mendengar suara saya? Ya, sekarang udah. Tadi terputus. Sekarang saya pakai Iya. HP. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik. Akan saya bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk, Romo. Ya. Selamat pagi, Romo, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, jika seseorang memiliki fobia, apakah fobia tersebut ada kaitannya dengan karma di kehidupan masa lalu? Terima kasih. Ya, fobia itu adalah perasaan takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Ya. Jadi kalau ada orang yang fobia terhadap air, mungkin pada masa lalu, kehidupan lalu, dia pernah tenggelam di laut. Ya. Sehingga begitu lihat air, dia takut. Ya. Kalau ada orang fobia terhadap api, mungkin dia pernah mati terbakar. Ya, kalau orang fobia terhadap benda tajam, mungkin dia pernah ditusuk matinya. Kalau orang fobia terhadap ketinggian, ya mungkin dia pernah jatuh dari tempat tinggi, ya sehingga mengalami ketakutan. Jadi jawabannya adalah pasti, ya. Jadi fobia itu berhubungan dengan masa lalu, ya. Jadi artinya apa dia takut pada sesuatu itu kan tidak kebetulan, ya misalnya ada sebabnya. Jadi pengalaman buruk itulah yang akan membuat dia berpandangan keliru, padahal nggak apa-apa. Ya. Jadi orang lain tidak takut, dia ketakutan sendiri, ya. Karena pengalaman di masa lalu yang masih melekat di dalam pikirannya. Jawaban saya begitu. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Akan saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Romo. Selamat pagi, Romo, Namo Buddhaya. Apakah ada hubungan jodoh seseorang dengan karma masa lalunya? Terima kasih. Begini, Buddha ada dua orang atau sepasang manusia yang berjanji untuk selalu menikah, ya. Selalu menikah dalam setiap kelahiran. Saya bertekad untuk kawin sama kamu dimanapun kamu dilahirkan. Nah, jadi begitu dia lahir di alam yang baru, jatuh begitu lihat langsung tergetar, ya, karena memang janji itu melekat pada pikirannya. Jadi kalau orang itu namanya berjodoh, berarti dalam kehidupan lalu dia pernah berhubungan, ya. Sehingga begitu ketemu lagi langsung bergetar, langsung jatuh cinta. Yang namanya jadi jatuh cinta pada pandangan pertama, ya kemudian dia kejar itu, ya, supaya janji yang dulu terpenuhi, ya. Tapi kadang-kadang ya nggak begitu juga. Ya, yang kadang-kadang ya karena faktor lain, ya. Tapi kalau yang namanya jodoh pasti berhubungan dengan masa lalu, ya. Apakah di masa lalu itu dia bersaudara, apa jadi suami istri, ibu anak, anak ayah, saya nggak tahu. Tapi pasti kita pernah berhubungan di masa lalu sehingga di zaman sekarang itu timbul kesan tertentu yang membedakan dia dari orang lain.
Ya. Oke? Baik, terima kasih atas jawabannya Romo. Akan saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Akan saya bacakan. Selamat pagi, Namo Buddhaya Romo. Apakah ada cara lain selain meditasi untuk mengatasi burnout pada masa sekarang? Terima kasih Romo. Untuk mengatasi apa? Burnout, Romo. Burnout. Ya. Burnout. Ya. Kalau di akan jadi bosan ya. Burnout kan yang tanya. Baik, kepada penanya, apakah ingin langsung menanyakan langsung kepada Romo? Siapa yang tanya? Silakan. Ngomong langsung aja sama saya. Baik, tunggu sebentar, Romo akan konfirmasi sebentar. Belum? Belum, Romo, tunggu sebentar. Di-unmute dulu mic-nya. Halo, selamat pagi Romo. Aku yang bertanya tadi Romo. Ya, Rianti. Iya, betul Romo. Ya, Romo ini berkaitan sama pekerjaan sih, yang maksudnya pas pandemi ini kan kerja di rumah, dan Ya. pas kerja di rumah itu menimbulkan rasa bosan yang berkepanjangan itu, ditambah dengan beban pekerjaan yang mungkin menurut kita belum mampu untuk menangani itu, Romo. Dan sudah dilakukan beberapa cara sih, Romo, dengan salah satunya untuk me time, kemudian beberapa kali meditasi. Cuman hal tersebut belum maksimal menurut saya gitu, Romo. Apakah ada cara lain untuk hal itu, Romo? Makasih. Begini, kalau ada hal yang tidak bisa kita kerjakan karena memang kita belum mampu, ya kita harus konsultasi dong. Konsultasi dengan orang yang memerintahkan kita, yang memberi tugas begitu. Atau kita bisa bertanya kepada teman-teman lain yang lebih berpengalaman. Ya. Nah, yang namanya isolasi, ya, work from home, ya tentu membosankan, ya. Jadi kita harus mencari teknik sendiri untuk mengisi waktu, ya, mengisi waktu luang, ya, misalnya senam ringan, ya, lalu kita beli alat olahraga yang bisa membuat kita berkeringat sebentar, kemudian kita mendengarkan musik, ya, bekerja sambil dengar musik misalnya, atau kita memainkan musik, ya. Nah, kemudian kita boleh untuk break ya boleh nonton kan, nonton film seri, ya, karaoke, ya. Jadi artinya salah satunya memang meditasi, ya. Tapi tidak semua orang bisa tahan lama dengan meditasi, ya. Jadi meditasinya ya cukup misalnya 20 menit begitu, nggak perlu sampai berjam-jam, ya. Cuma dengan teknik yang sederhana, misalnya meditasi apa yang kita lakukan begitu, ya. Tapi yang namanya sendiri yang tidak enak, apalagi orang yang ekstrovert, ya, yang senang ketemu orang, ya. Sendiri itu siksaan namanya. Ya, jadi Anda boleh jalan kaki keluar misalnya untuk shopping, beli buah-buahan. Ya, jadi artinya direncanakan saja hidup Anda dengan positif. Ya, marah itu tidak jalan keluar. Ya, kalau Anda ngomel-ngomel, marah, grundel, menyalahkan atasan, menyalahkan teman, ya Anda menderita sendiri. Ya, karena urusannya nggak selesai dengan marah. Ya. Selesainya dengan sikap positif, ya. Tetapi kalau memang itu sudah melampaui level of incompetence, jadi melampaui batas ketidakmampuan, Anda harus tahu diri.
Ya, ini di luar kemampuan saya. Kembalikan saja tugas itu kepada you punya atasan, ya, begitu. Oke, bisa menjawab? Bisa. Thank you, Romo. Oke. Baik, Silakan, terima kasih Pipin. atas pertanyaannya, Rianti. Akan saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Romo. Sebentar saya baca dahulu. Selamat pagi, Romo. Namo Buddhaya. Permisi, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya berdoa di dalam agama Buddha? Setahu saya, agama Buddha mengajarkan kita untuk menjalankan Dhamma. Lalu, apabila seorang umat Buddha berdoa, apakah efektif dan kepada siapakah doa ini tertuju? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang praktis, ya. Jadi kita bisa mengacu kepada Karania Metasutta, ya. Jadi kita bisa mengacu ke Karania Metasutta. Semoga saya berbahagia. Nah, itu boleh, ya. Jadi berdoa semoga saya bahagia itu boleh, ya. Kemudian kita berdoa semoga makhluk lain juga bahagia, boleh, ya. Sedangkan kita tahu bahwa Sang Buddha mengajarkan hidup itu duka, ya. Jadi doa supaya orang lain bahagia, doa kepada diri sendiri supaya bahagia, itu sepertinya sempurna, utopis, ya, terlalu tinggi. Tapi kan itu kan cuma harapan. Nah, tapi kalau kita berdoa, semoga Sang Buddha memberikan saya rezeki supaya saya jadi orang kaya, nah, itu salah. Ya, itu doa yang tidak lazim itu, ya. Semoga saya sehat masih boleh, ya. Tapi kalau semoga saya kaya raya kan doa yang aneh itu, ya. Saya pernah pergi ke India dulu. Terus ada orang kalau kebaktian atau sembahyang di 4 tempat suci, orang lain sudah selesai, dia masih setengah jam dia, ya, pegang dupa 3 batang, terus diam di situ. Saya pikir dia doanya apa ya, mintanya apa, kok banyak betul. Ya. Jadi rupanya dia diajarkan oleh orang tuanya untuk meminta, ya, minta ini, minta ini, minta ini. Nah, kebetulan belakangan saya tahu bahwa perusahaannya lagi bangkrut. Jadi yang dia minta supaya perusahaannya itu maju lagi. Ya. Nah, itu kan tidak bisa selesai dengan berdoa. Ya. Nah, jadi doa di agama Buddha adalah doa yang positif. Ya. Kalau orang sedang sakit, semoga Anda cepat sembuh. Ya. Nah, kalau kita ke tempat kelenteng dulu kan, semoga saya enteng jodoh, semoga saya panjang umur. Itu diganti, ya. Semoga semua makhluk di sini berbahagia. Nah, itu kan gampang kan, hanya di switch saja, ya. Dari meminta jadi memberi. Orang lain kan tidak tahu kita ngomong apa kan. Ya. Jadi kita yang tahu diri kita, ya. Jadi kita berdoa dengan kata-kata yang positif, ya, kata-kata yang memberi motivasi supaya kita itu selalu bersemangat di dalam Dhamma, begitu. Ya. Memang doa ini belum tentu terjadi, ya. Tetapi daripada kita mengutuk semoga dia cepat mati, ya, semoga dia menderita, itu kan doa yang pandangannya negatif kan, ya. Jadi itu dekat dengan kebencian. Jadi kita berdoa yang dekat dengan metta karuna, ya. Orang yang menderita supaya tidak menderita, orang yang putus asa supaya punya harapan baru, orang yang sakit semoga sembuh, gitu. Nah, jadi dengan demikian pikiran kita selalu isinya positif, ya. Kalau pikirannya positif, bibir kita juga senyum kan, ya. Jadi sesuai dengan pikiran kita, wajah kita juga ikut, ya. Karena itu jarang kita lihat para biku yang mukanya cemberut kan, karena dia selalu berpikir positif, ya. Dia baca parita, dia meditasi. Jadi
nggak ruwet begitu dibandingkan kita yang hidup dalam keluarga. Nanti genteng bocor, ya, saluran WC mampet, ya, sikring terbakar, ya. Banyak sekali urusan yang membuat kita harus segera cepat-cepat mengatasi. Ya. Belum lagi yang dipecat dari pekerjaan, besok saya makan apa bulan depan. Ya. Yang ditinggal kekasih, dunia tidak selebar daun kelor, misalnya begitu. Ya. Jadi pikiran positif itu yang boleh dijadikan sebagai doa. Ya. Oke? Sudah cukup jawaban saya? Sudah cukup, Romo. Terima kasih atas jawabannya. Apakah dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ada yang ingin bertanya langsung kepada Romo? Sudah habis? Sepertinya sudah habis pertanyaan Romo. Ada satu pertanyaan dari saya. Saya ingin bertanya kepada Romo. Untuk yang terakhir, pertanyaannya adalah di masa pandemi saat ini, seperti yang tadi Rianti, cuman saya lebih ke arah bagaimana kita mengatasi amarah dalam diri kita dengan cara yang baik, gitu, Romo. Amarah? Di saat kita sedang marah di rumah karena suatu hal atau terjadi suatu hal, bagaimana kita melampiaskannya dengan cara yang baik. Begini, orang yang amarah itu berarti dia kelebihan energi, ya, tekanan darahnya naik, ya, denyut nadinya cepat, badannya panas, matanya melotot, sikapnya kasar, ya. Nah, jadi kita bisa melakukan hal yang sederhana, misalnya mantek paku, ya, pasang paku di tembok. Nah, dengan pasang paku kan kita harus mukul kan. Nah, memukul itu berarti mengeluarkan energi. Itu mantek paku. Tapi Anda bisa ganti dengan lempar bola, ya. Nah, bisa juga diganti dengan main biliar, ya. Itu kan menyodok-nyodok bola. Ya, bisa juga tepok bola. Atau kalau Anda punya sangsak, pukulin itu sangsak sampai capek. Ya. Atau ke kamar mandi. Itu bak di air, pukul aja pakai tangan, ya, sampai amarah kita reda. Ya. Tapi jangan dibuang, airnya habis. Jadi pada prinsipnya kita menyalurkan amarah itu dengan positif. Kalau kita pukul orang, orangnya sakit. Nah, kita pukul patungnya aja. Ya. Ya, kita gambar fotonya, tempel di tembok, kita pukulin temboknya. Kan nggak sakit. Yang tak sakit tangan kita kan. Nah, begitu. Jadi artinya penyaluran energi itu diperlukan. Ya. Sehingga sampai hari ini saya masih main tenis. Ya. Saya masih mukul bola. Supaya apa? Menyalurkan hal-hal negatif yang ada dalam diri saya. Ya. Kalau bolanya nyangkut, saya teriak. Bolanya keluar, teriak lagi. Ya. Teriak di lapangan tenis itu legal. Tahu legal? Tidak salah. Ya. Tetangga-tetangga orang yang sedang makan minum di pinggir jalan, di pinggir lapangan tenis itu nggak boleh marah. Salah sendiri dia kuliner di tepi lapangan tenis. Karena semua orang, bukan semua saya, teriak-teriak juga. Ya. Nah, itu kesempatan untuk mengeluarkan energi, ya, mengeluarkan amarah. Tapi kalau di rumah memang lebih terbatas. Ya. Yuk ambil bola pingpong, yuk lempar ke tembok juga itu sudah merupakan penyaluran energi. Atau yuk pakai dart, ya, lempar yang pakai paku itu, ya, asal jangan orang yang dilempar. Ya. Atau yuk pakai senapan juga boleh nembakin sesuatu. Ya, jangan nembakin orang, ya, nembakin sasaran misalnya. Panah boleh. Katapel boleh, tetapi sasarannya harus hati-hati, nanti bisa kena orang lain. Ya. Memecahkan piring juga boleh. Ya.
Kalau piring gelas itu kan bisa dipecahkan. Kalau piring plastik kan nggak pecah-pecah. Tapi melempar sesuatu, memukul sesuatu, itu menyalurkan energi. Ya, tinggal dipilih aja yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Jangan lempar berlian, miskin kita. Belinya mahal. Ya. Memukuli diri sendiri juga boleh, tapi kan sakit. Ada orang yang kalau marah itu dia mengiris tangannya sendiri. Pernah dengar nggak? Ya, nah, dia iris tangannya sendiri sampai lecet, sampai berdarah. Jadi banyak cara, ya. Tapi dari banyak cara itu ada yang cara yang bisa diterima, ya. Seperti yang saya bilang tadi, olahraga, ya, pantek paku, ya. Nah, ada juga yang tidak bisa diterima, tidak baik begitu, ya. Anda boleh pilih. Nah, kita sebagai seorang Buddhis, ya, meditasi boleh, ya. Kemudian baca parita boleh. Ya, baca parita yang panjang, ya. Sampai 1 jam begitu, sampai capek. Ya, nanti begitu baca parita yang selesai, amarahnya juga selesai. Ya. Oke? Kenapa Anda nggak bertanya misalnya hal-hal yang aneh-aneh begitu? Tapi pertanyaan yang aneh juga kan nggak lucu. Ya, otak kita yang jalan. Ya. Mencari jawaban yang tidak mungkin ditemukan. Ya. Jadi menyanyi juga boleh. Ya, kalau Anda punya karaoke nyanyi aja. Kalau gimana nyanyi, ya kan suaranya kan lebih kencang kan. Ya. Nah, begitu selesai 2-3 lagu, amarahnya selesai. Percaya sama saya. Atau mandi, ya. Kalau mandi sering-sering baknya habis, airnya sebak. Ya. Nah, jadi pilih sendiri. Ya, saya hanya memberi alternatif. Ya. Tetapi yang namanya amarah itu memang jelek, ya, akan merusak. Kalau tidak disalurkan, dia akan merusak diri sendiri. Ya. Kita jadi uring-uringan, ya, nggak bisa konsentrasi, mukanya cemberut, ya, ucapannya kasar, ya. Jadi nggak enak didengar. Ya, jadi ya kira-kira begitulah. Oke? Oke, terima kasih Romo. Habis pertanyaannya? Sepertinya sudah habis, tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu dan saudara-saudari. Apabila berkenan, apakah bisa Romo buka closing statement untuk kebaktian pada pagi hari ini? Ya, baik. Jadi saya sebagai pandita agama Buddha, kebetulan juga dokter spesialis kedokteran jiwa, topiknya sehat mental. Meskipun saya melihat banyak orang yang susah sembuh dari kondisi ini, sakit mental. Ya. Tetapi ya kalau dia berusaha, mungkin dia bisa lebih sehat mentalnya. Ya. Cuma sayangnya banyak orang malas ya untuk praktek dhamma. Ya. Jadi lebih suka agama Buddha hanya di KTP aja. Ya. Ya tahu umat Buddha ada sekian ribu, yang kewihara cuma 50. Ya tahu. Yang kebaktian hari Minggu 100, yang meditasi 5. Ya tahu. Nah, jadi artinya di sini kita lihat bahwa praktek dhamma itu sulit. Ya. Nah, mengaku beragama Buddha, mau berdana, tapi suruh meditasi nggak mau. Ya. Wah, saya ngantuk. Wah, saya ada urusan lain. Ya, begitu. Ya, jadi kalau mau sehat jiwa ya harus berusaha. Sama seperti fisik. Ya, kalau kita tidak olahraga, badan kita sakit-sakitan. COVID mati. Ya, nah, tapi kalau kita sehat fisik, COVID masih tahan, hidup terus. Ya, karena tidak semua orang kena COVID harus mati. Yang mati itu yang badannya nggak sehat. Nah, begitupun pikiran, batin kita. Orang yang sehat jiwanya, kena bencana apapun tidak apa-apa, tahan dia. Ya, bisa bertahan terus. Jadi anjuran saya, ya berusahalah untuk memahami dhamma, mempraktekkan dhamma. Ya, dan tadi kan saya bilang, kalau mampu membabarkan dhamma, berdana dhamma. Ya.
Kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa ya. Kalau mampu silahkan. Karena orang yang sehat mental menurut agama Buddha adalah orang yang level pemahamannya lebih tinggi. Ya, makin tinggi dia mengerti, makin bahagia hidupnya. Ya. Dan kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan uang. Ya. Banyak orang uangnya banyak tapi hidupnya tidak bahagia, jiwanya tidak sehat. Ya. Bayangkan kalau dia punya rumah terus dia punya anjing herdernya 5, takut maling. Buat apa? Ya, lebih baik dia hidup di rumah sederhana, nggak usah punya anjing, ya, karena hidupnya tenang begitu. Ya. Jadi semakin kaya, semakin takut dia dirampok. Ya, akhirnya hidupnya semakin tegang. Dan jangan lupa bahwa kita tidak mungkin menjaga diri 24 jam. Ya. Meskipun kita orang kaya, orang berkuasa, bisa saja dibunuh oleh pembunuh bayaran. Ya. Sesakti apapun termasuk Moggallana kan mati juga terbunuh ya, oleh pembunuh bayaran. Jadi di dunia ini ada profesi itu ya, pembunuh bayaran. Ya. Jadi semoga kita tidak dibunuh oleh pembunuh bayaran. Ya. Tetapi hidup kita bahagia karena kita menjadi umat Buddha yang baik, berusaha melaksanakan ajaran Sang Buddha dengan baik. Ya, jadi doanya semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sarta bawantu sukitata. Semoga saya menjadi murid Sang Buddha ya, sampai terbebas dari duka. Sadu, sadu, sadu. Ya.